Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang makroekonomi. Masih membahas tentang, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Uang, ya, uang, fungsi uang. Terus habis itu peran bank sentral. Dan bagaimana caranya bank sentral mengatur jumlah uang beredar, betul ya? Kemarin juga kita sudah membahas tentang uang yang ada di kantong kalian dan uang yang ada di bank, ya, dan bagaimana bank menciptakan uang, bank konvensional dan bank syariah menciptakan uang dengan cara apa? Fractional reserve banking. Ya, kemarin kita juga sudah membahas 3 hal, ya. Yang pertama adalah money base, yang kedua adalah requirement reserve, yang ketiga adalah deposit currency ratio. Ingat ya? Ingat ya? Ya. Ya. Oke. Dan bagaimana caranya bank sentral mengatur money base dengan cara open market policy, jual beli obligasi, ya. Ketika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka yang dilakukan apa? Menjual. Ya, menjual surat berharga atau obligasi, ya, dengan menjual uang masuk ke pemerintah. Ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka mereka akan membeli obligasi, open market policy. Lalu yang berikutnya, dengan cara yang kedua, meningkatkan jumlah cadangan wajib, ya, atau giro wajib minimum, dengan cara meningkatkan jumlah requirement reserve, ya, RR. Itu 2 cara untuk meningkatkan dan menurunkan jumlah uang beredar, ya. Sampai pertemuan yang sebelumnya kita hanya membahas uang dan sistemnya secara parsial. Ya, kita belum berbicara tentang bagaimana dampak dari uang, ya, yang beredar tersebut. Ketika uang terlalu banyak beredar dan uang terlalu sedikit beredar. Ya, pada hari ini kita akan membahas fokus kita tentang dampak jumlah uang beredar terhadap perekonomian khususnya. Yang kita akan fokuskan kepada tingkat output nasional dan, ya, tingkat output nasional, dan kita akan berbicara apa itu money demand, apa itu money supply, ya, dan apa itu real interest rate dan apa itu nominal interest rate, ya. Kita akan bahas ke situ pada hari ini. Oke, kita masuk ke yang pertama tentang pendahuluannya udah tadi, ya. Nah, ini ada fenomena, ya, fenomena inflasi dan hyperinflation. Kemarin saya sudah sedikit menyinggung bahwa salah satu negara di Afrika, negara Zimbabwe, ya, punya tingkat inflasi yang hyper. Hyper itu artinya lebih di atas 50%. Di mana satu butir telur itu seharga 1 keranjang uang dolar Zimbabwe pada saat itu. Ya, dan kemudian sudah selesai tahun 2009 masalahnya, ya, dengan cara apa? Dengan cara mengganti mata uangnya. Jadi mata uang negara tersebut sudah tidak berlaku lagi. Nanti kita akan cerita ke sana. Ya, itu adalah salah satu dampak apabila jumlah uang beredar terlalu banyak di dalam sebuah perekonomian. Ya. Lantas bagaimana caranya kita melihat hubungan antara uang dengan variabel makroekonomi yang lain? Dalam hal ini adalah pendapatan nasional. Ya, maka kita perlu satu identitas atau satu rumus, ya, satu model yang kita sebut sebagai model nomor 1, ya, yang kita sebut sebagai teori kuantitas uang. Apa, teman-teman? Ya, teori kuantitas uang. Ya, jadi ini adalah teori yang sudah sangat lama sekali, lawas sekali, ya, David Hume. Ya, ini salah satu ekonom atau pemikir ekonomi klasik, ya. Dia dari tahun 1700-an, ya, sudah berbicara tentang apa itu uang. Ya, dalam pandangan ekonomi klasik itu artinya adalah para pemikir ekonom yang jadul, ya, yang tahun 1700-an, ya, dan seterusnya, bahwa uang itu adalah netral dan jumlahnya sama dengan jumlah transaksinya. Di sini sudah saya tulis juga, ya, M dikali V sama dengan P dikali T. Jadi menurut teori kuantitas uang, jumlah uang
dikali velocity atau perputarannya atau kecepatan perputarannya akan sama dengan tingkat harga dikali jumlah transaksi yang ada pada satu periode. Misalkan di sini ada 60 roti dijual pada tahun tertentu dengan harga 0,5 rupiah atau 0,5 dolar per roti. Kemudian berapa jumlah transaksinya? Maka kita akan dengan mudah mengkalikan saja 0,5 ya, bagian sebelah sini yang P kali T ini. P-nya berapa tadi harganya? 0,5. Ya, transaksinya berapa? 60 per tahun ya. Ada 60 roti yang terjual. Maka nilai transaksinya adalah 0,5 dikali 60 sama dengan berapa? 30. Ya, hitung-hitungan sederhana. 0,5 setengah dolar dikali 60 roti, maka totalnya berapa? 30 dolar atau 30 rupiah atau 30 apapun itu ya. Kalau misalkan hanya ada 10 dolar di dalam sebuah perekonomian, ya, katakan uangnya cuma 10.000. Ya, masing-masing uangnya 1.000, ada 10 jadi 10.000. Ya. Maka berapa kecepatan perputaran uang? Ya. Berapa kecepatan perputaran uang? Maka dengan mudah kita akan menemukan ya. Tinggal kita matematika sederhana saja ya. Tadi berapa di sini P kali T? 0,5 dikali 60 ya. Ya. M-nya berapa tadi? 10. Berapa V-nya? V yang dicari berapa ya? V sama dengan 0,5 kali 60 dibagi 10 berapa? 3. Ya, berarti di sini V sama dengan 3. Artinya 10 dolar yang tadi ada di perekonomian tadi itu berpindah kepada 3 orang yang berbeda. Itu namanya kecepatan perputaran uang. Oke, saya ulangin. Jadi ada 60 roti seharga 0,5 dolar atau 0,5 rupiah. Maka total nilai transaksinya adalah 30 dolar. Lalu hanya ada 10 uang rupiah, 10 dolar di dalam perekonomian. Maka kecepatannya perputaran uangnya adalah 3